Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salama amma ba'du. Saya dari Bone, Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kuliah di Malang. Dan entah kenapa teman-teman saya tuh, kenapa sih kalian tuh menganggap orang Makassar tuh suka tawuran, kasar? Kenapa? 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 Saya kasih logika begini. Orang Makassar itu seperti buah durian. Luarnya aja yang kasar, luarnya. Tapi dalamnya kadang-kadang busuk. Namanya juga buah-buahan lah ya. Tapi kalau teman-teman sudah ketemu dengan orang Makassar yang baik hati, itu seperti buah durian yang manis. Manis. Dagingnya tebal, lembut, bijinya kecil. Lebih kecil dari kemungkinan Jakarta bebas macet. Mampus loh, itu orang Makassar tuh. Tapi saya setuju kalau misalnya banyak orang bilang orang Makassar, Bugis Makassar tuh pemberani. Saya setuju. Karena saya pernah begini nih. Bahkan anak kecil yang mengemis sudah berani kontak fisik. Berani. Saya pernah naik motor, ada anak kecil datang minta uang, tidak saya kasih uang. Dia ke belakang motor coret-coret motor. Kau tulis apa? Kaligrafi, Joy. Astagfirullahaladzim. Yang paling parah nih di Pantai Losari. Saya pernah lihat di Pantai Losari ada anak kecil minta uang, itu tarik-tarik baju. Tarik-tarik baju, minta uang. Tidak ada uang. Minta uang, tidak ada uangnya bapak, nak. Minta sama ibu yang kuasai uangnya bapak. Minta 50-50 kita 100, minta. Memang hampir di kota besar teman-teman, tidak kecuali selain Makassar, itu banyak anak jalanan yang dipaksakan untuk mengemis ketimbang bersekolah. Banyak sekali. Saya pernah kisah nyata. Saya di Makassar naik taksi, sopir taksinya cerita nih. Ini, abang, deng. Ini, lihat itu. Itu anak kecil mengemis. Kakaknya di Jalan Petarani mengamen. Ada yang paling bungsu masih menyusui. Itu ibunya tuh. Pakai singlet, katiannya robe-robe. Itu ibunya. Astagfirullahaladzim. Kok bapak tahu banget? Saya bapak tirinya. Minta uang. Aduh. Dan teman-teman, jujur ya, masa kecil saya itu tidak terlalu jahat sih. Cuma saya trauma karena setiap saya berkelahi sama adik saya, itu pasti saya yang dikurung dalam tangki air. Serius, tangki air yang kering yang rusak itu ditaruh situ, dikurung. Misalnya ditutup terus ditinggal. Saya tuh kalau sudah dikurung dalam tangki air itu mengamuk gitu. Ibu. Kadang-kadang saya nyanyi sih, Umi. Kadang-kadang. Tapi masalahnya teman-teman, saya mengamuk itu ibu. Bukan karena saya takut sendiri di dalam tangki, bukan. Saya takut ibu saya lupa saya dalam tangki. Takut saya. Bayangkan kalau misalnya nih dikurung dalam tangki lama itu nggak lupa. Pas tangkinya dibuka, isinya sulis. Umi, saya di belakang itu. Ya nggak gitu sih. Ya nggak gitu juga kan, masalah sulis dalam gitu, nggak mungkin. Dan teman-teman, entah kenapa ya, saya bersyukur, saya lahir dari keluarga yang surga itu banyak sekali dalamnya surga keluarga saya itu. Misalnya begini, bagi saya surga itu di telapak kaki ibu, tidak bisa diganggu gugat. Bagi bapak saya, surga itu ketika melihat anak-anaknya tertawa bahagia, itu surga tuh. Dan bagi ibu saya, surga itu ya di dompetnya bapak. Tidak bisa diganggu gugat. Apalagi kalau sudah habis gajian tuh, ini surga jadi jahanam. Surga jahanam ini. Dan teman-teman, jujur saya punya pacar, sama-sama orang Bugis Makassar. Saya sayang sama dia karena dia orangnya penurut. Setiap saja makan apa ki, makan di mana, dia jawabnya terserah. Ini kayaknya ini semua cewek ini dari Sabang sampai Merauke, Kutub Utara, Kutub Selatan jawabnya sama, terserah. Astagfirullahaladzim. Ini kata terserah ini semacam kayak teka-teki gitu. Coba tebak, makan di manakah kita? Cowok itu bingung, saya yakin cowok itu bingung teman-teman, bingung. Makanya nih, saya kasih tipsnya buat cowok-cowok yang kalau mendengar kata terserah bingung. Tips yang pertama, ketika kalian mendengar kata terserah, bawa cewek itu ke
warung prasmanan. Biar dia tahu rasanya makan terserah. Makan nasi terserah, ambil ayam terserah, penjual, makan. Makan. Tips yang kedua, ketika mendengar kata terserah, yang kalian harus lakukan adalah bawa mereka ke tempat yang ramai. Karena pada hakikatnya cewek yang dandan itu butuh diperhatikan. Misalnya bedaknya 5 cm di atas permukaan kulit. Bawa mereka ke tempat yang ramai. Misalnya ke pasar, ke mall, atau ke lokasi kecelakaan. Biar semua orang tahu mukanya kayak motor gagal modif. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, itu tadi kalau di RPM berapa ya kecepatan ngomongnya ya? Lumayan sih. Apalagi yang terakhir-terakhir tadi itu yang 5 cm di buka, ya itu deh. Anyway, materi tadi sih, ya itu sih mungkin bagiannya Panji ya. Tapi kalau saya sih memang kamu mempunyai ciri khas dengan suara kamu yang memang tinggi. Dan ekspresi kamu sekali-kali memang nyebelinnya dapet. Itu modal loh buat kamu, apalagi kamu tadi khususnya pas lagi bilang apa namanya dibawa ke tempat makan prasmanan, ya udah terserah, makan apa aja terserah, itu dapat banget sih buat Nirina suka sama ekspresi kamu, Nirina suka sama ada beberapa materi kamu, good luck. Sabik, nontonnya senang nontonnya gitu, personanya kuat gitu, ada logat, ada suara, ada karakter, ada salah satu yang bagus banget tadi dari lu adalah mata lu berani ngelihat ke penonton. Biasanya orang tuh ngelihat di antara penonton, ngawang-ngawang, lu lihat matanya, artinya lu tenang di atas panggung dan gak grogi. Materi lu bagus, tapi belum spesial, ini buat numbuhin aja, biar lu gak mentok di situ. Karena bagus, lucu gitu, tapi kalau mau menang harus lebih gitu dari itu. Yang mau gua angkat ada 2, tadi lu sebenarnya untuk pertama kalinya kayaknya ini baru tadi ada 1 beat yang gak kena sebenarnya. Tapi lu slide-nya tenang banget gitu, terus penonton ngeh bahwa lu nge-slide, ketawa, tapi lu gak keluar gitu, lu masih tenang. Emang iya kan aneh kalau misalnya gue gitu di belakang. Itu artinya lu matang sebagai seorang pemanggung, jadi cukup bagus. Percaya sama gue, tidak dianggap sebagai sebuah kekurangan tadi. Nah, ada kebiasaan buruk yang gue minta tolong dihapus. Tadi lu suka ngulang-ngulang kalimat hanya karena, gue curiga hanya karena kebiasaan buruk. Saya kalau bicara, itu kadang-kadang suka diulang, Coba kita perhatiin. Halo. Sabik. Mungkin dari pertama saya udah ngomong ya. Ini ciri khasnya teman-teman timur, teman-teman dari timur ya. Yang selalu ngomongnya ritmenya cepat sekali. Nah ini mungkin kamu biasa open mic apa segala macam di teman-teman kamu yang timur dan gak ada masalah menangkap itu. Tetapi ketika kamu nanti main di Jogja setengah mati. Ya, ini harus, itulah budaya gitu kan. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Padahal menurut saya kamu tuh secara gestur, aksi panggung kamu, penguasaan diri kamu secara emosional, tadi si Panji bilang kan bahwa kamu berani melihat itu kamu sebetulnya udah entertainer. Tetapi gaya kamu untuk mendeliver atau mentransformasikan apa yang ada di benak kamu ke penonton, itu yang harus kamu perhatikan. Saya Muhammad Sabik. Saksikan terus Stand Up Kompas TV dan tentunya tonton penampilan saya di Stand Up Kompas TV. Makanya subscribe channel YouTube Stand Up Kompas TV.